Ini kisah motivasi yang indah dan kuat. Ceritanya tentang panggilan yang muncul sejak kecil, bukan karena masalah besar, tapi karena satu momen sederhana di gereja. Kisah panggilan Nona Evangelis Albertine Tangkemali. Kapan saya berdiri di mimbar itu? Dapat diketahui, motivasi seseorang menjadi hamba Tuhan biasanya lahir dari pengalaman pribadi yang mendalam. Ada yang dipanggil lewat pertobatan, ada yang lewat keterbatasan hidup, ada juga yang lewat kerinduan melayani jiwa. Tapi, berbeda dengan Nona Evangelis Albertine Tangkemali. Sejak kecil, hatinya sudah mantap. Ia mau jadi pendeta. Momen yang mengubah segalanya. Waktu itu ia masih anak-anak, duduk di bangku jemaat Antiokhia Sorong. Di depannya, seorang pendeta sedang berkhotbah dengan penuh kuasa. Suasana mimbar, firman yang disampaikan, dan wibawa sang pengkhotbah membekas kuat di hatinya. Di tengah khotbah itu, muncul pertanyaan polos, tapi serius, dari hatinya sendiri. Kapan saya berdiri di atas mimbar itu? Pertanyaan itu bukan sekedar kagum, itu benih panggilan. Sejak hari itu, ia memiliki tekad yang mendalam. Langkah iman yang konsisten, tidak menunggu dewasa, tidak menunggu waktu yang tepat. Begitu tiba waktunya, ia mendaftarkan diri ke STT Jeffrey Makassar, sekolah teologi yang sudah melahirkan banyak hamba Tuhan di Indonesia Timur. Dengan semangat dan ketekunan, ia jalani proses pembentukan, kuliah, pelayanan praktek, sampai akhirnya lulus. Tak menunggu lama, ia kembali ke tempat panggilan itu di mana ia bersaksi. Singkat cerita, Tuhan menjawab pertanyaan masa kecilnya. Nona Evangelis Albertine Tangkemali kini melayani sebagai hamba Tuhan di jemaat Antiokhia Sorong, gereja yang sama, mimbar yang sama, tempat ia dulu duduk dan bertanya, kapan saya menjadi pendeta? Tandas Tangkemali. Pelajaran dari kisah ini, hal pertama yang kita pelajari yaitu panggilan bisa datang sejak kecil, tidak harus lewat masalah besar. Kadang Tuhan bicara lewat kekaguman kudus. Saat mendengar firman, seperti tekad wanita satu ini, Albertine tidak cuma bermimpi. Ia ambil keputusan, masuk STT, dan setia sampai selesai. Tuhan menuntun pulang tempat ia pertama kali dipanggil. Di situ juga Tuhan percayakan pelayanan baginya. Ini bukan hanya tentang sorak-sorai bagi Tuhan, tetapi tentang keputusan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yesus datang dengan cara yang berbeda. Kisah Nona Evangelis Albertine Tangkemali ini ngingetin kita, kalau Tuhan taruh kerinduan di hati sejak kecil, Dia juga yang akan buka jalannya. Tinggal kita mau jawab ya, dan melangkah. Kiranya cerita singkat yang dirilis oleh salah satu anggota jemaat Antiokhia Sorong, yang enggan sebutkan namanya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, diri kita, untuk masuk merasakan kesengsaraan dan penyaliban Tuhan. Yesus datang sebagai Raja yang sederhana. Karena nyawa, karena darah, kita boleh ada sampai saat hari. Yesus membuktikannya lewat kasih-Nya bagi setiap kehidupan. Darahnya akan tercurah bagi kehidupan kita. Dia akan menggantikan nyawanya. Dia akan mati biar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita balas untuk Tuhan? Tidak ada kata yang dapat kita
Ibu Saudara. Info terkini seputaran Papua Barat Daya. Khotbah-khotbah populer hanya ada di Gereja Jemaat Antioquia Sorong.